Slow living di perkotaan, revolusi gaya hidup yang memperpanjang umur. Setiap pagi, jutaan orang berlari tanpa benar-benar tahu kemana. Mengejar waktu, target, angka, dan mungkin juga validasi. Tapi di balik semua kehebohan itu, tubuh kita pelan-pelan lelah. Bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama hidup, tergesa-gesa. Di tengah hiruk-pikuk kota, muncullah satu pilihan gaya hidup yang disebut slow living. Sebuah gaya hidup yang tidak menolak modernitas, tapi memilih untuk berhenti sejenak atau paling tidak melambatkannya. Untuk membuat kita sadar bahwa hidup bukanlah perlombaan siapa yang paling cepat. Slow living bukan berarti malas, bukan pula mundur dari hiruk-pikuk dunia, tapi lebih tentang menata ritme, agar tubuh, pikiran, dan hati bisa bernapas bersama. Ilmuwan Jepang menemukan konsep bernama Ikigai, yaitu alasan untuk bangun setiap pagi. Orang-orang di Okinawa yang hidup dengan ritme lambat ternyata punya umur yang lebih panjang dari rata-rata umur orang di dunia. Mereka makan yang sederhana, bergerak alami, dan hidup dalam rasa syukur. Mungkin inilah rahasianya. Saat kita memperlambat hidup, kita sebenarnya sedang memberi tubuh kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di kota besar, mungkin sulit punya sawah atau kebun luas, tapi dengan halaman 4 meter persegi saja, kamu bisa bercocok tanam, seperti menanam cabai, selada, atau tomat kecil. Bisa menikmati sore, tanpa notifikasi gadget yang berisik, tanpa deadline kerjaan yang bikin stres, karena ternyata kebahagiaan sebenarnya tidak membutuhkan banyak ruang, namun hanya butuh perhatian. Dan slow living bukanlah tentang tinggal di desa, tapi tentang cara kita menatap hidup. Banyak penelitian membuktikan bahwa stres kronis bisa memperpendek umur, tapi ketenanganlah yang memperpanjangnya. Tubuh yang tidak dikejar-kejar waktu bisa memperbaiki sel, menurunkan tekanan darah, bahkan memperkuat imun. Jadi mungkin benar, slow living bukan sekadar tren estetik, tapi revolusi kecil untuk memperpanjang umur manusia modern. Sebuah bentuk perlawanan terhadap dunia yang bergerak terlalu cepat. Jadi, kesimpulannya, dunia takkan pernah berhenti berlari. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut terburu-buru, berhenti sejenak, karena hidup yang perlahan sebenarnya bukan hidup yang tertinggal, melainkan hidup yang benar-benar dijalani. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan tubuhmu yang sedang capek, tapi jiwamu yang sedang minta diajak pelan-pelan. Slow living. Living bukan sekadar gaya, tapi cara agar bisa hidup lebih lama dan lebih bermakna. Serta jangan lupa untuk like dan subscribe, juga share sebanyak-banyaknya, sehingga semakin banyak orang yang paham serta sadar tentang pentingnya slow living. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses selalu.